Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Inilah hasil video presentasi dari kelompok 8 dengan judul materi prinsip pengenalan morfem. Dengan pemateri pertama, Hesti Putri, pemateri kedua, Della Zaskia Putri, pemateri ketiga, Andirian, dan pemateri keempat, Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Putri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengenalan morfem, identifikasi morf dan alomorf. Pengenalan morfem. Romland mengemukakan 6 prinsip yang saling melengkapi untuk memudahkan pengenalan morfem. Prinsip-prinsip pengenalan morfem meliputi 3 prinsip utama dan 3 prinsip tambahan. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip utama. Prinsip 1, satuan-satuan dikatakan mempunyai struktur morfologik yang sama apabila fonem-fonem dan urutan fonemnya sama. Contohnya di daerah, di sana, di mana, di sawah, di dalam, di samping, di atas. Merupakan bentuk-bentuk yang berulang atau sama, yang mempunyai pengertian yang sama, termasuk morfem yang sama, yaitu kata daerah, sana, mana, sawah, dalam, samping, dan atas itu adalah morfem. Adapun bentuk di memiliki arti yang sama, yaitu menunjukkan tempat. Misalnya, kata di daerah berarti menunjukkan suatu daerah. Kata di sana berarti menunjukkan tempat yang dituju. Prinsip yang kedua, apabila satuan-satuan yang mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologiknya dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya, kata membawa, mendukung, menyuruh, menggali, dan mengebom. Terdapat perbedaan struktur fonologiknya, yaitu mam, man, manye, men, menge, disebabkan oleh kondisi satuan yang mengikutinya. Nah, dengan prinsip kedua ini dapat kita pahami bahwa morfeme, n, dan lain-lain di atas yang terdapat pada kata tersebut adalah morfem yang sama dan memiliki pengertian yang sama, walaupun morf-morf itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan itu hanya disebabkan oleh pengaruh fonem awal atau jumlah suku kata bentuk dasarnya. Dengan kata lain, perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologis. Prinsip 3, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang berbeda yang tidak dapat dijelaskan secara fonologik masih dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna dan mempunyai distribusi yang komplementer. Perhatikan contoh di atas. Contohnya kata belajar. Satuan bel hanya terdapat pada belajar dan pada ajar tidak pernah digunakan ber atau be. Karena itu, bel merupakan satu morfem dengan ber atau merupakan alomorf morfem ber. Karena meskipun struktur fonologinya berbeda dan perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, tetapi mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer dengan morfem ber. Morf dan alomorf menurut Iyo Mulyono. Morf adalah fonem atau susunan fonem yang berpadu dengan makna. Morf merupakan wujud dari sebuah morfem. Jadi, semua morfem dan semua alomorf dari sebuah morfem merupakan morf. Sedangkan alomorf
adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya melalui anggota morfem yang memiliki fungsi yang komplementer. Alomorf juga biasa disebut morfem alternatif atau semua bentuk yang merupakan variasi dari sebuah morfem. Adapun pengertian morf lain yaitu morf adalah bentuk yang terkecil yang muncul berulang-ulang dan memiliki makna yang sama. Contohnya pada kata mencuci. Pada kata mencuci bisa muncul berulang-ulang pada kata mendengar, mendapat, dan mendusta. Itu adalah bentuk-bentuk terkecil yang terrealisasi secara berulang-ulang dan makna gramatikalnya sama, yakni sebuah bentuk prefiks atau awalan yang menunjukkan keaktifan atau sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan oleh subjek. Bentuk ini disebut morf. Morf ini memiliki variasi yang disebut dengan alomorf. Itu merujuk pada morf yang sama tetapi direalisasikan secara berbeda jika lingkungan bahasanya berbeda. Misalnya prefiks men tadi itu pada kata mencuci bisa berubah menjadi mem pada kata membuang. Men juga bisa berubah menjadi meng pada kata mengukur. Men juga bisa berubah menjadi menye pada kata menyambut, dan lain-lain. Jadi, mem, meng, menye adalah morfem berbeda, tetapi sebenarnya bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk ulangan yang sama dari bentuk men, tetapi direalisasikan dengan berbagai variasi bunyi. Hal ini disebabkan oleh lingkungan kata atau bahasanya itu sendiri, sehingga ini disebut sebagai alomorf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saskia Putri dengan NIM 10051501001 akan menjelaskan materi tentang klasifikasi morfem. Morfem terbagi atas beberapa klasifikasi. Di antaranya, yang pertama adalah morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dalam satu kalimat atau morfem bebas adalah suatu kata. Misalnya, makan, rumah, dan bagus. Morfem-morfem tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan tanpa harus terlebih dahulu menggabungkan dengan morfem lain. Sebaliknya, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dalam satu kata dan terikat pada morfem bebas. Morfem terikat harus mengalami proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi untuk dapat digunakan. Yang kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh ialah morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Misalnya meja, kursi, kecil, laut, dan pulpen. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Contohnya ada pada kata kesatuan yang memiliki satu morfem utuh yaitu satu, dan morfem terbagi yaitu ke dan an. Contoh lainnya adalah kata perbuatan, terdiri dari satu morfem utuh buat dan morfem terbagi yaitu per dan an. Selanjutnya adalah morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang berwujud bunyi atau disebut juga dengan fonem dan dapat dibagi menjadi suku kata. Contohnya seperti morfem lihat, dapat dibagi menjadi suku kata li dan hat. Atau kata sikat, dapat dibagi menjadi suku kata si dan kat. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk
oleh unsur-unsur suprasegmental seperti bunyi tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah morfem beralomorf zero. Morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Morfem beralomorf zero merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku pada bahasa Indonesia. Contohnya adalah bentuk ship. Baik bentuk tunggal maupun jamak, kata ship akan menjadi ship dan tidak mengalami perubahan dalam bentuk tunggal dan tetap ditulis ship. Selanjutnya dan terakhir adalah morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Morfem bermakna leksikal jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif. Misalnya kuda, pergi, lari, makan, dan produktif. Sedangkan morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak memiliki makna apapun pada dirinya sendiri. Morfem ini baru akan mempunyai makna jika digabungkan dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi, termasuk morfem tidak bermakna leksikal dan morfem-morfem afiks seperti ber, me, ter, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimengerti. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andirian. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis morfem. Jenis-jenis morfem terbagi menjadi 5, yaitu 1. Berdasarkan kebebasannya, 2. Berdasarkan keutuhan bentuk, 3. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, 4. Berdasarkan jenis fonem, dan terakhir 5. Berdasarkan ciri semantik. Yang pertama yaitu berdasarkan kebebasannya. 1. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, misalnya jual, beli, duduk, dan tidur. Dan yang selanjutnya adalah morfem terikat. Morfem terikat adalah kebalikan dari morfem bebas dan dibagi menjadi 2, yaitu morfem terikat dasar dan afiks. Morfem ini tak akan berfungsi tanpa terikat dengan morfem yang lain, misalnya juang dan henti. Dan yang terakhir yaitu morfem afiks, di antaranya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan yang terakhir berklofiks. Lalu jenis morfem yang kedua yaitu berdasarkan keutuhan bentuk. Yang pertama, morfem mutu. Morfem mutu ialah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan, misalnya ter, per, pohon, lihat, dan pun. Lalu yang kedua yaitu morfem terbagi. Morfem terbagi ialah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan, misalnya ke, an dalam kemanusiaan, bukan merupakan penjumlahan 2 morfem ke dan an, tapi 1 morfem saja. Oke. Lalu jenis morfem yang ketiga yaitu berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Terus
terbagi menjadi morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Yang pertama itu morfem dasar, biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem afiks. Yang termasuk morfem dasar adalah morfem dasar dan terikat. Sebuah morfem dasar dapat menjadi bentuk dasar dalam satu proses morfologi. Yang kedua, bentuk dasar. Biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Lalu ketiga, pangkal adalah sistem yang digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infektif atau pembubuhan afiks infektif. Keempat yaitu akar. Akar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya akar adalah bentuk yang tersisa setelah afiknya ditinggalkan. Yang kelima, leksem, untuk mewadahi bentuk yang dapat menjadi kata melalui morfologi. Contoh, pukul ditandai dengan huruf kapital. Dan terakhir 6, leksem yang menurunkan kata-kata. Memukul, dipukul, pukulan, pemukul, pemukulan. Lalu, jenis morfem yang keempat adalah berdasarkan jenis fonem. Jenis fonem sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang berupa bunyi yang dapat disegmentalkan, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Dan jenis fonem yang kedua yaitu morfem suprasegmental. Fonem yang terbentuk dari tekanan durasi dan informasi tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Dan jenis morfem yang terakhir yaitu berdasarkan ciri semantik. Dan ciri semantik terbagi menjadi 8. Yang pertama leksikal, kedua tak leksikal, ketiga prefiks, 4 infiks, 5 sufiks, 6 konfiks, 7 berklofiks, dan yang terakhir simulfiks. Saya, Tasna Nirmala, akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai morfofonemik. Adapun yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian morfofonemik, 2, proses morfofonemik, dan yang ketiga, kaidah-kaidah morfofonemik. 1. Pengertian morfofonemik. Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. 2. Proses morfofonemik. 1. Proses perubahan fonem. Adapun proses perubahan fonem yaitu merubah suatu fonem pada morfem akibat bertemu dengan morfem lainnya. Contohnya a, fonem n pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem m jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem p, b, dan f. Contohnya dapat dilihat. 2 atau b, fonem n pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem n jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem t, d, dan s. Contohnya dapat dilihat. C. Fonem n pada morfem men dan pen akan berubah menjadi fonem n jika bertemu dengan morfem yang diawali fonem s, c, dan j. Contohnya dapat dilihat. D. Fonem r pada morfem ber dan per akan berubah menjadi fonem l jika bertemu dengan morfem-morfem seperti ajar. Contohnya dapat dilihat. E. Fonem tanya akan berubah menjadi fonem k
jika akibat bertemu dengan morfem ke-an. Contohnya dapat dilihat. 2. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi pada bentuk dasar atau dasar kata yang bersuku satu. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Fonem tambahannya adalah kutip, sehingga men berubah menjadi penge dan pen berubah menjadi penge. 3. Proses hilangnya fonem. Dalam proses hilangnya fonem, kita dapat mengikuti uraian sebagai berikut. A. Proses hilangnya fonem n. Proses hilangnya fonem n akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar atau dasar kata yang berfonem awal l, r, y, w, dan nasal. Contohnya dapat dilihat. B. Proses hilangnya fonem r. Proses hilangnya fonem r pada morfem ber, per, dan ter akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem r dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan r. Contohnya dapat dilihat. C. Proses hilangnya fonem k, p, t, dan s. Proses hilangnya fonem-fonem k, p, t, dan s akibat pertemuan antara morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem k, p, t, dan s. 3. Kaidah-kaidah morfofonemik. Kaidah-kaidah morfofonemik yang terpenting ada 5, yaitu kaidah morfofonemik morfem afiks men, kaidah morfofonemik morfem afiks pen, kaidah morfofonemik morfem afiks ber, kaidah morfofonemik morfem afiks per, dan kaidah morfofonemik morfem afiks ter. Saya akan menjelaskan satu persatu dari kaidah-kaidah tersebut. 1. Kaidah morfofonemik morfem afiks men. Kaidah pertama, men berubah menjadi mem. Morfem men berubah menjadi mem apabila diikuti bentuk dasar atau dasar kata yang berawal dengan fonem b, f, dan p. Fonem p dihilangkan. Kaidah kedua, men berubah menjadi men apabila morfem men diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem d, s, dan t akan berubah menjadi men. Fonem t hilang, kecuali pada beberapa bentuk dasar atau dasar kata yang berasal dari kata asing dan pada bentuk dasar yang berafiks ter, serta fonem s yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasinannya. Kaidah 3. Men berubah menjadi men. Morfem men berubah menjadi men apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem s, c, dan j. Fonem s hilang, kecuali bentuk dasar yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasinannya. Contohnya dapat dilihat. Kaidah keempat, men berubah menjadi meng. Morfem men berubah menjadi meng apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem g, h, k, dan x vokal. Fonem k hilang, kecuali pada beberapa bentuk dasar
yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasinannya. Contohnya dapat dilihat. Kaidah kelima, men berubah menjadi me. Fonem men berubah menjadi me apabila diikuti oleh bentuk dasar yang berawal dengan fonem L, R, W, dan Y nasal N. Contohnya dapat dilihat. Kaidah 6. Men berubah menjadi menge. Morfem men berubah menjadi menge apabila diikuti oleh bentuk dasar atau dasar kata yang terdiri dari satu suku. Contohnya dapat dilihat. 2. Kaidah morfofonemik morfem afiks pen. Kaidah morfofonemik morfem afiks pen pada umumnya sama dengan kaidah morfofonemik morfem afiks men. A. Kaidah pertama, pen berubah menjadi pem. Morfem pen berubah menjadi pem apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem B, F, dan P. Dalam hal ini, fonem P dihilangkan. Contohnya dapat dilihat. Kaidah kedua, pen berubah menjadi pen. Morfem pen berubah menjadi pen apabila diikuti oleh bentuk dasar yang berawal dengan fonem D, S, dan T. Dalam proses ini, fonem T hilang. Kaidah ketiga, pen berubah menjadi penye. Morfem pen berubah menjadi penye apabila diikuti bentuk dasar atau dasar kata yang berawal dengan fonem S, C, dan J. Fonem S hilang. Contohnya dapat dilihat. Kaidah keempat, pen berubah menjadi peng. Morfem pen berubah menjadi peng apabila diikuti bentuk dasar yang berawal fonem G, H, K, X, vokal. Dalam proses ini, fonem K hilang. Contohnya dapat dilihat. Kaidah kelima, pen berubah menjadi P. Morfem pen berubah menjadi P apabila diikuti oleh bentuk dasar yang berawal fonem L, R, W, Y, dan N. Contohnya dapat dilihat. Kaidah keenam, pen berubah menjadi penge. Morfem pen berubah menjadi penge apabila diikuti bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Contohnya dapat dilihat. 3. Kaidah morfofonemik morfem afiks ber. Kaidah pertama, ber berubah menjadi be. Morfem ber berubah menjadi be apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan beberapa bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contohnya dapat dilihat. Kaidah kedua, ber menjadi bel. Morfem ber menjadi bel apabila diikuti oleh bentuk dasar aja. Contohnya dapat dilihat. Kaidah 3, ber berubah menjadi ber. Morfem ber tetap merupakan morfem ber apabila diikuti oleh bentuk dasar selain yang tersebut pada kaidah 1 dan kaidah 2 di atas, yaitu bentuk dasar yang tidak berawal dengan fonem R, bentuk dasar yang suku pertamanya tidak berakhir dengan R, dan bentuk dasar yang bukan morfem ajar. Contohnya dapat dilihat. 4. Kaidah morfofonemik morfem afiks per. Kaidah pertama, per berubah menjadi pe.
Morfem per berubah menjadi p apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem r. Contohnya dapat dilihat. Kaidah kedua, per berubah menjadi pel. Morfem per berubah menjadi pel apabila diikuti bentuk dasar ajar. Contohnya dapat dilihat. Kaidah ketiga, per, keper. Morfem per tetap saja merupakan per apabila diikuti oleh bentuk dasar yang tidak berawal dengan fonem r dan bentuk dasar yang bukan morfem ajar. Contohnya dapat dilihat. 5. Kaidah morfofonemik morfem afiks ter. Kaidah pertama, ter berubah menjadi te. Morfem ter berubah menjadi te apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan fonem r dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan r. Contohnya dapat dilihat. Kaidah kedua, ter tetap saja merupakan morfem ter apabila diikuti bentuk dasar yang tidak berawal dengan fonem r dan bentuk dasar yang suku pertamanya tidak berakhir dengan fonem r. Contohnya dapat dilihat.